merupakan dosen tetap di Stikes Kuningan Prodi Profesi Bidan dengan nomor RIDM 0425118501. Ya, selamat datang ya di tingkat 2 semester berapa? Keempat ya. Di sini Ibu mengaku mata kuliah KB ya. Adapun dengan deskripsinya ya, nanti kalian bertemu dengan tim dosen KB, ada Ibu Guru Siska dan Bu Yona ya. Dengan kode mata kuliahnya SKB KK04 dengan bobot SKS-nya sebesar 3 SKS terdiri dari 2 teori dan 1 praktek ya. Kemudian berada di semester 4 dan metodenya SCL ya. Jadi kalian diharapkan aktif ya, student center learning. Nanti ada diskusi, kemudian ada studi kasus dan penilaiannya diambil dari kuis ya sebesar 10%, tugas 30%, UTS dan UAS masing-masing 30% ya. Jadi diharapkan kehadirannya dalam setiap pertemuan ya. Kemudian mata kuliah KB ini memiliki capaian pembelajaran ya sesuai dengan yang berada dalam kurikulum ya. Yang pertama adalah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan dan etika profesi secara mendalam. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai luhur humaniora ya yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mahasiswa harus mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu dan terukur. Ya, di sini masih dalam capaian pembelajarannya, mampu mengaplikasikan keilmuan ya dalam kebidanan, menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada ruang lingkup praktik kebidanan ya, meliputi ruang lingkupnya dari mulai asuhan pranikah prakonsepsi ya, kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir, KB ya. Kemudian dalam rentang usia subur, remaja dan perimenopause. Kemudian mampu menerapkan berbagai teori kontrasepsi ya, termasuk AKDR dan AKBK, serta mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan. Jadi nanti ketika pembelajaran di kelas itu teori ya, kemudian ada pembelajaran di lab ya dengan praktik. Nah, seperti itu. Untuk hari ini ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya yang harus dicapai adalah mahasiswa harus mampu mengaplikasikan pemberian pelayanan kontrasepsi ya, metode sederhana, alami, modern dan kontrasepsi darurat. Nah, seperti itu ya capaiannya. Dan ini adalah buku ya atau referensi yang bisa kalian gunakan untuk proses pembelajaran. Ada buku utama dan buku pendukung ya. Di sini di sumber pendukungnya ya ada jurnal yang nomor 5 dan nomor 6 itu hasil penelitian saya sendiri ya beserta tim dosen ya. Jadi bisa kalian baca, buka nanti di jurnalnya ya. Sudah bisa pada cari jurnal kan? Sudah. Baik. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini ya tentang konseling dalam ber-KB. Ber-KB-nya metodenya seperti yang kemarin, ada metode sederhana, alami, ya, darurat, ya, nah seperti itu. Ya, sebelum ke pembelajaran, Ibu mereview dulu ya, yang kemarin, yang masih ingat tentang materi hari kemarin ya. Ada jenis-jenis alat kontrasepsi, metode sederhana, mekanik, kimiawi dan siapa yang masih ingat? Coba acungkan tangannya yang bisa mereview materi kemarin. Ya, silakan. Boleh sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Lisa. Ini untuk mereview hasil belajar kemarin. Kemarin itu belajar metode kontrasepsi mekanik dan metode kontrasepsi kimiawi. Yang mekanik itu adalah kontrasepsi dalam bentuk alat. Contohnya adalah kondom pria, vaginal diafragma. Vaginal diafragma ini berbentuk cup bulat cembung. Dipakainya itu 6 jam sebelum hubungan seksual. Terus ada AKDR atau IUD yang kandungannya levonorgestrel, efektivitasnya 99,7% dan mengandung CU atau tembaga. Ada
Contohnya adalah spermisida yang tugasnya itu membunuh sperma. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Ucapkan terima kasih ya buat Linggar. Beri applause yang banyak. Baik. Dari sayap sebelah kiri, satu orang lagi, silahkan. Ada yang bisa mereview materi hari kemarin? Boleh? Siapa? Acungkan tangannya. Ya, enggak. Perkenalkan, saya Kartika ya Bu. Izin mereview mata kuliah yang kemarin. Ada kontrasepsi mekanik dan ada kontrasepsi kimia. Yang pertama yaitu kontrasepsi mekanik, antara lain kondom pria dapat mencegah IMS atau HIV/AIDS, dan yang kedua vaginal diafragma, bentuknya bulat cembung dimasukkan ke dalam vagina dan menutup serviks. Efektivitasnya sedang. Yang ketiga, KDR, alat kontrasepsi dalam rahim, pemasangannya di dalam uterus. Yang terakhir adalah kontrasepsi kimia, contohnya spermarida. Spermasida. Ya. Spermasida. Ya. Beri ucapan terima kasih buat ya, Kartika. Ya, kita mulai ya. Untuk materi hari ini ya, tentang konseling dalam ber-KB. Nah, kalian harus tahu ya, yang dimaksud pengertian dari konseling itu sendiri ya, merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pelayanan KB ya. Dengan adanya proses konseling ini ya, itu merupakan suatu payung hukum ya dalam suatu tindakan pengambilan keputusan ber-KB ya. Istilahnya seperti ini. Kita bekerja harus sesuai dengan SOP ya. Jadi diperlukan adanya persetujuan terlebih dahulu ya. Maka kalian akan selamat dalam melakukan tindakan jika sesuai dengan SOP. Kemudian keluhannya seperti apa yang dirasakan. Nah, itu penjelasan dari uraian ya. Kemudian bantulah klien. Nah, maksud bantu di sini kan nanti klien menceritakan tuh ya alasan kedatangannya dan keluhannya yang terjadi. Maka sikap bidan adalah membantu klien ya, membantu memecahkan masalah yang terjadi ya. Seperti itu. Misalnya datang pasien dengan keluhan haidnya tidak lancar ya, kemudian terjadi banyak keputihan, dia menggunakan KB IUD. Nah, maka apa yang harus dilakukan bidan? Nah, maka dibantu. Jelaskan secara lengkap. Nah, maksud jelaskan secara lengkap di sini adalah penggunaan dari contoh yang barusan IUD ya, berarti dari mulai pengertiannya KB IUD, efek sampingnya ya, kandungannya, kemudian kontraindikasi. Kemudian U ya, perlunya dilakukan kunjungan ulang. Ketika pemasangan KB IUD, nanti kunjungan ulangnya contohnya 1 minggu kemudian ibu harus datang lagi ya, atau misalnya 1 bulan kemudian ibu harus datang lagi untuk mengecek apakah posisi benang IUD-nya sesuai ya, atau ada pergeseran. Dari slide ini mudah diingat enggak? Dalam konseling KB mudah ya, 1, 7 ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pernyataan di mana dan siapa yang harus memberikan informasi dan konseling ya. Berarti jawabannya di mana? Di klinik ya, atau di tempat pelayanan kesehatan. Siapa petugasnya? Bisa ibu bidan ya, kemudian bisa konseling KB di lapangan. Sudah pernah dengar dengan istilah PLKB? Sudah. Familiar ya. Kemudian BKKBN? Sudah. Ya. Dilanjut ya. Nah, kemudian ini ya, konseling di lapangan. Ini bisa dilaksanakan oleh petugas di lapangan ya, yang tadi disebutkan ya, bisa berupa PLKB, kemudian juga bisa berupa kader yang sudah mendapatkan pelatihan konseling ya dalam ber-KB secara standar. Nah, apa saja informasi yang diberikannya? Yang pertama ya, bisa mengenai pengertian manfaat perencanaan keluarga. Kenapa begitu penting perencanaan keluarga? Jawabannya karena apa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa begitu pentingnya dilakukan perencanaan keluarga di minggu kemarin tuh?
dibicarakan dengan pasangannya ya, dengan suaminya terlebih dahulu. Nah, contoh perencanaan keluarga itu seperti itu ya. Jadi kita memiliki pandangan untuk ke depan ya, di usia berapa akan memiliki anak ya. Kemudian apakah akan menunda kehamilan terlebih dahulu dengan alasan misalnya mengejar karir terlebih dahulu dan lain sebagainya ya. Itu hak asasi dari masing-masing orang ya. Yang terpenting memiliki perencanaan keluarga. Kemudian poin yang kedua, proses terjadinya kehamilan atau reproduksi sehat. Nah, di sini berikan informasi ya bahwa kehamilan yang diperlukan itu harus kehamilan yang benar-benar sehat. Yang harus disiapkan bukan hanya ibu hamilnya aja, tapi suaminya juga ya. Contohnya, hindari merokok yang berlebihan, kalau bisa tinggalkan. Apalagi yang pecandu obat-obat terlarang ya. Itu akan menghasilkan sperma yang jelek ya. Maka tidak akan terjadinya kehamilan dengan reproduksi yang sehat. Kalau yang ketiga, informasi berbagai kontrasepsi yang benar dan lengkap ya. Berikan ya informasinya secara lengkap dari mulai cara kerjanya, efektivitas kontrasepsi tersebut ya, efek sampingnya, manfaatnya, kelebihan dan kekurangannya. Ya, dari slide ini apakah sudah dimengerti? Bisa ya, bisa dimengerti. Nah, kemudian ada konseling KB di klinik. Ini kalau ibu bidannya memiliki tempat praktik sendiri ya, TPMB, tempat praktik mandiri bidan. Nah, itu bisa melaksanakan konseling KB di klinik. Tapi ada syarat-syaratnya ya, yang harus dipenuhi. Yang pertama, memenuhi kriteria tempat sesuai dengan standar, ada izin dari Dinas Kesehatan setempat. Kemudian yang kedua, bidannya memiliki STR, surat tanda registrasi bidan. Kemudian yang ketiga, memiliki izin praktik ya, atau SIP, surat izin praktik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dilengkapi sarana prasarananya. Nah, di situ bisa mencakup ya, memberikan informasi KB ya secara rinci sesuai dengan kebutuhan klien ya. Kemudian memastikan bahwa kontrasepsi pilihan klien itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan ya. Jangan sampai bidan lebih mendominasi, klien maunya dua ataupun yang tinggal serumah ya. Seperti itu. Di sini petugas juga harus memiliki daftar tilik atau urutan langkah kerja ya, yang bisa disampaikan kepada klien ya. Lanjut ya. Nah, ini sebelum melakukan tindakan kan proses anamnesa terlebih dahulu ya. Ada beberapa kriteria yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya itu merupakan ke dalam penapisan klien ya. Misalnya klien ingin dipasang atau dilakukan suntik KB, tetapi tekanan darahnya lebih dari yang dikatakan hipertensi berapa? Lebih dari 120 mm Hg ya. Nah, berarti boleh enggak itu dilakukan suntik KB? Tidak ya. Maka carilah alternatif kontrasepsi yang lain. Nah, itu contoh dari penapisan. Nah, kalian harus tahu ya, yang dikatakan penapisan itu ya, di sini bisa dilihat ya di slide. Tujuan utamanya adalah untuk apa? Pemberian suatu metode kontrasepsi ya, untuk menentukan apakah keadaannya membutuhkan perhatian secara khusus ya, ataukah adanya suatu masalah yang tadi ibu mencontohkan tensinya tinggi ya, kemudian ibunya mengalami diabetes dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu dilakukan proses penapisan pada klien. Nah, di sini ada yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium ya. Kan tidak semua orang harus dilakukan cek lab terlebih dahulu ya. Nah, ini kriterianya. Yang pertama adalah sebagian besar klien KB berusia muda, 16 sampai 35 tahun ya, dan umumnya merasa sehat. Kemudian memiliki masalah kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi itu membutuhkan perhatian yang sangat khusus
usianya? Masa usia subur ya. Kemudian pil kombinasi dosis rendah ya. Lanjut. Nah ini ibu mencontohkan contoh untuk melakukan penapisan dengan berbagai kriteria ya. Ini yang pertama metode yang reversible ya. Contohnya yang menggunakan metode KB-nya secara hormonal atau mengandung hormon ya. Ada KB pil, pilnya itu ada kombinasi isinya ya, ada juga yang pil progestin. Kemudian metode suntik ya dan implan. Nah, maka ini di sini ada daftar pilih, iya tidak. Nanti kalian tanyakan anamnesa ke pasiennya ya atau ke kliennya. Misalnya nomor pertama, nomor 1, hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih. Tanyakan, Bu, masih ingat nggak hari pertama haid terakhir ibu itu kapan? Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, menyusui dan kurang dari 6 minggu persalinan. Apakah saat ini ibu sedang dalam masa menyusui atau tidak? Ya, seperti itu. Berapa bulan yang lalu ibu menyusuinya? Ya, seperti itu ya. Kalau iya, contreng iya. Kalau tidak, dicontrengnya dia tidak. Nanti di skor ya. Dihitung skornya yang iya dan tidaknya, apakah masuk ke kriteria penapisan atau tidak ya. Ini yang metode lainnya atau tadi yang pertama reversible, yang kedua adalah irreversible. Contohnya KB-nya adalah tubektomi atau MOW pada wanita. Nah, di situ ada pengkajiannya, keadaan kliennya seperti apa, dapat dilakukan pada fasilitas rawat jalan atau harus langsung dirujuk. Ya, contohnya di sini nih, keadaan umum, dilakukan anamnesis terlebih dahulu melalui pemeriksaan fisik ya. Kalau dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisiknya keadaan umumnya baik ya, spermisida seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan konseling dan pelayanan KB berdasarkan kriteria dan persyaratan medis yang terkini. Yang tadi ya, konselingnya bisa menggunakan alat ABPK, alat lembar balik dalam pengambilan keputusan ya, agar lebih menarik tuh. Kemudian zaman sekarang kan teknologinya canggih ya, disertai dengan inovasi, misalnya diberikan video ketika klien datang, ditayangkan video agar lebih menarik, karena ada orang yang senang terhadap gambar ya, gambar dengan kertas lembar balik seperti itu. Ada juga orang yang senang dengan audio ya, disertai misalnya contohnya nonton YouTube, karena Bu Bidannya sering upload pengetahuan ke YouTube ya, seperti itu. Karena mau menghasilkan uang ya, upload video-video yang bermanfaat gitu. Lanjut ya. Nah, ini kita harus tahu ya, setelah dilakukannya konseling itu disampaikan juga proses kembalinya susuran ya. Yang pertama, semua metode kontrasepsi kecuali kontrasepsi mantap, berarti apa? MOW dan MOE, yaitu tidak mengakibatkan terhentinya kesuburan. Kemudian yang kedua adalah kembalinya kesuburan berlangsung segera setelah pemakaian metode kontrasepsi dihentikan. Ini jelas ya, ketika metode kontrasepsi dihentikan maka wanita tersebut akan kembali subur. Kemudian yang ketiga, kontrasepsi mantap harus dianggap sebagai metode yang permanen. Jadi jangan sampai memiliki keputusannya belum final, belum fix ya, kalau menggunakan metode kontrasepsi mantap ya. Karena kenapa? Karena apanya yang diikat? Juga palutinya ya, jalan akhirnya ya terhalangi ya, seperti itu. Kalau usianya masih muda, harus dipertimbangkan menggunakan alat kontrasepsi mantap, terkecuali kalau sudah merasa cukup dengan memiliki anak sekian walaupun masih muda. Seperti itu. Dari kembalinya kesuburan ya. Ini ada klasifikasi persyaratan medis. Ada berapa syarat? 4 ya. Yang pertama apa?
Ceci? Kategori kedua. Yaitu penggunaan kontrasepsi lebih besar manfaatnya dibanding dengan resiko yang diperkirakan akan terjadi. Nah, jadi kalian mempertimbangkan ya manfaat dan resikonya, keuntungan dan kerugiannya itu harus lebih besar keuntungannya ya. Yang ketiga dibaca sama Mel. Kategori ketiga itu resiko yang diperkirakan lebih besar daripada manfaat penggunaan kontrasepsi. Ya, itu kategori ketiga ya. Jadi lebih besar apa? Resiko. Resikonya daripada manfaatnya. Dan yang keempat, kategori keempat adalah resiko akan terjadi bila metode kontrasepsi tersebut digunakan. Nanti masuk ke klasifikasi persyaratan medis yang mana ya setelah dilakukan penapisan. Ini bisa dikatakan kesimpulan dari berbagai jenis kategori yang tadi ya. Kalau kategori pertama dan keempat itu cukup jelas ya. Sedangkan kategori yang kedua itu menunjukkan bahwa metode tersebut dapat digunakan tapi memerlukan tindakan lanjut yang seksama. Kalau kategori ketiga memerlukan penilaian klinik ya dan akses terhadap layanan klinik yang baik. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada kekhususan untuk kontrasepsi mantap ya. Berarti yang menggunakan tubektomi dan vasektomi. Yang poin A, tidak ada alasan medis yang merupakan kontraindikasi dilakukannya kontrasepsi mantap. Kemudian poin B-nya, tindakan kontrasepsi mantap dapat dilakukan tapi dengan persiapan dan kewaspadaan yang khusus. Tadi maksud Ibu ya, kesiapannya itu harus benar-benar. Jangan sampai udah dilakukan dipasang kontrasepsi mantap malah merasa menyesal di akhir seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya tindakan kontrasepsi mantap ditunda sampai kondisi medis ya diperbaiki, sementara itu berikan metode kontrasepsi yang baik. Yang poin D apa? Tindakan kontrasepsi mantap hanya dilakukan oleh tenaga yang sangat berpengalaman ya. Jadi SDM-nya ya atau sumber daya manusianya yang mumpuni ya. Kemudian alatnya juga yang terstandar, baru bisa menggunakan kontrasepsi mantap. Nah, sebelum ke kuis, ayo review dulu materi hari ini. Ada yang mau per poin? Gak usah semuanya kan banyak. Yang inget aja tadi perkataan Nova. Poin yang mana? Ada yang masih ingat nggak? Yang dikatakan dengan konseling di awal tuh. Ya, silakan. Konseling dalam kontrasepsi itu untuk membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan dong buat temennya. Lalu yang masih ingat langkah dalam melakukan konseling? Ya, silakan. 17 S-nya salam sapa, tanyakan kepada klien mengenai biodata, lalu uraikan kepada klien maksud tujuan keluhannya, bantu klien dalam memecahkan masalahnya, jelaskan secara lengkap, perlu dilakukan kunjungan ulang. Ya, itu ya. Tangan buat timnya. Ya, sayap sebelah kiri. Satu lagi ya. Kenapa penapisan itu penting dilakukan? Yuk, boleh siapa yang mau menjawabnya? Terus kan si klien belum tahu bahwa itu penyakit apa. Nanti kalau misalkan sudah tahu, boleh untuk melakukan pemeriksaan vaginal dan uterus. Kalau misalkan untuk konseling genetik itu tidak ada dalam kata kuncinya. Terus program hamil pasti kalau misalkan selama 3 tahun pasti sudah melakukan program hamil. Untuk konseling secara adopsi bayi kan belum memiliki bayi. Terima kasih. Ya, betul ya, jawaban dari Ligar ya. Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan.
karena kasusnya mengarah kepada infertilitas. Artinya infertilitas itu ya wanitanya tidak dalam masa subur ya, seperti itu. Kemudian sudah lama menikah tapi belum memiliki anak dan sering melakukan hubungan seksual. Berarti ada sesuatu gangguan dalam dirinya ya, seperti itu. Makanya harus dicek ke dokter kandungan karena bukan ranah bidan ya. Maka bidan hanya melakukan tugasnya, tindakannya berikan konseling ya. Konseling tentang apa? Ya, yang pertama itu diberikan konseling tentang infertilitasnya dulu, baru lakukan rujukan atau ke dokter SPOGK-nya untuk mengetahui penyebab dari infertilitasnya itu berasal dari mana. Ya, pola pikirnya sudah betul ya menjawab soal seperti ini. Ini merupakan soal uji kompetensi kebidanan ya. Gak apa-apa kalian masih prodi S1 lebih mengenal, nanti di prodi profesi soal yang keluarnya seperti ini. Ya, itu. Mudah dipahami nggak? Mudah ya. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Boleh ada yang membacakan kesimpulannya untuk materi hari ini? Siapa yang mau membacakan? Ya, enggak. Kesimpulannya, konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya. Langkah-langkah konseling yaitu 17. Pentingnya persetujuan tindakan medis atau informed consent. Pentingnya dilakukan tindakan penapisan klien dalam ber-KB. Ya. Ya untuk kesimpulan pada hari ini ya. Sebelum Ibu tutup perkuliahannya, apakah masih ada yang mau bertanya atau yang masih penasaran dengan konseling ber-KB? Karena topik hari ini luas ya konseling itu. Ibu belum mencontohkan ke dalam teknis secara langsung konseling itu seperti apa. Ya, nanti kita ketemu lagi di praktik di lab untuk melakukan konseling seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Ya, pesan dari Ibu ya untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa materi hari ini dibaca kembali ya, direview kembali. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah merasa puas dalam proses pembelajaran. Ya, karena ilmu itu bisa didapatkan dari berbagai penjuru ya. Kalian bisa baca melalui buku-buku referensi yang ada di perpustakaan, jurnal-jurnal penelitian ya, kemudian bisa juga dari Google ya. Kalau kalian menyebutnya adalah apa? Google. Seperti itu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.